Jadi bagi teman-teman ASN yang Peksos Pensos seluruh Indonesia, mari bergabung dengan Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BP3S Mania dan teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Septi di Pojok BP3S. Bagaimana kabarnya BP3S Mania semuanya? Semoga dalam keadaan sehat yang berbahagia. Di episode ke-7 kali ini kita masih akan membahas seputar SDM Kesos, yaitu tentang sertifikasi pekerja sosial, penyuluhan sosial, dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Oke, tidak berlama lagi, sudah hadir bersama kita di sini Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluhan Sosial, Ibu Tati Nugrahati. Apa kabar Ibu? Aduh, saya buka ya. Iya. Ya, baik kabarnya. Gimana Mbak Septi? Iya, saya lihat Ibu Tati ini selalu cantik ya Bu, memancarkan aura positif gitu Bu. Meskipun kalau boleh pinjam kata-kata Kabadan, Ibu ini Lolita ya Bu, lolos 50 tahun. Emang lucu tuh Pak Kabadan. Ya. Baik, pertama-tama bisa dijelaskan Ibu latar belakang Bu Tati ini sebagai apa? Latar belakang atau karena sayanya gimana ya kali ya? Iya. Jadi kalau saya menduduki dan menjabat sebagai Kapusbang Prof Peksos Pensos adalah salah satu tugas yang diberikan oleh negara, mungkin yang dipercaya sementara waktu ini adalah untuk mengembangkan SDM. Latar belakang saya mencintai suatu pekerjaan ya karena saya memiliki satu pendidikan ya, satu pendidikan dan pengalaman mungkin. Jadi diminta untuk melakukan namanya peningkatan kepada SDM. Kita sebagai perempuan zaman sekarang kan harus juga ikut partisipasi emansipasi, dan tentunya dengan adanya kegiatan ini dan tentunya dengan adanya emansipasi dan partisipasi, ya tentu kita harus tetap bersemangat sebagai wanita yang tangguh dan smart tentunya ya. Kalau sebelum menjadi Kepala Pusbang Prof ini Bu Tati sebagai apa ya Bu? Kalau berbicara sebelum dan sebelum, saya sebelum di Pusbang Prof yaitu di Puspensos. Sebelum di Puspensos di Humas. Sebelum di Humas di Pusdatin, sebelum di Pusdatin di Pusdiklat, Nasos, dan sebelumnya lagi saya di Balai Pendidikan. Jadi satu rangkaian yang semua berkecimpung melayani SDM Kesos itu. Okay. Bu Tati ini kan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluhan Sosial ya Bu, yang disingkat menjadi Pusbang Prof, Peksos dan Pensos. Nah, untuk tugas dan fungsi Pusbang Prof ini bagaimana Bu menurut Ibu Tati? Tugas dari Pusbang Prof, Peksos dan Pensos. Kita lihat saja dari Pusbang Prof, Peksos, Pensos panjang banget ya. Artinya di dalam ini juga ternyata panjang juga. Jadi sesuai ya, makanya kalau nanti punya anak kasih nama jangan panjang-panjang. Jadi karena sama nanti antara nama dengan beban tugas ya. Nah itu Pusbang Prof, Peksos, Pensos itu memiliki 3. Yang pertama saya itu harus merumuskan kebijakan, yaitu kebijakan SDM khususnya tentang pengembangan. Pengembangan bagi jabatan pekerja sosial, penyuluh sosial, dan lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus memberikan untuk pengembangan sertifikasi SDM khususnya pekerja sosial, pekerjaan sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu adalah bagaimana lembaga kesejahteraan sosial ini dapat diakreditasi. Itu yang menjadi 3 tugas penting dari Pusbang Prof, Peksos dan Pensos Mbak. Oke, jadi ada 3 ya Bu, kita bahas satu persatu ya Bu. Kalau untuk sertifikasi itu sendiri seperti apa Bu? Nah, kalau kita berbicara sertifikasi, tentu Bapak Ibu sekalian yang ada di sana akan terbayangkan sesuatu lembar kertas yang berisi suatu pengakuan ya. Apakah saya kompeten apa tidak. Jadi sertifikasi itu sebagaimana dari peraturan ya, peraturan Menteri Sosial di nomor 29 tahun 2017, yaitu yang dijelaskan bahwa standar nasional sumber daya manusia penyelenggara Kesos itu harus orang yang betul-betul memiliki kompetensi. Kompetensi ini didapatkan dari mana? Kita dapatkan di mana seseorang itu melakukan namanya
ujian, ya, ujian keahlian yang nantinya didasarkan satu profesi, keterampilan dari seseorang, di mana misalnya sertifikasi kepada para pekerja sosial. Kita bisa menyatakan dia seorang profesional, seorang pekerja sosial, tentunya harus kita uji, ya, baik dari kognitifnya, baik dari keterampilannya maupun dari sikapnya. Dan itulah yang kita lakukan oleh Pusbangprof, Peksos dan Pensos, karena tanggung jawab dari pemerintah adalah melakukan, khususnya pemerintah di sini Kementerian Sosial, melakukan namanya kebijakan mengeluarkan sertifikasi bagi SDM penyelenggara Kesos, yaitu tadi pekerjaan sosial dan TKS. Kalau untuk proses sertifikasi ini sendiri kan pasti ada dinamikanya ya Bu. Kalau untuk kendala itu ada tidak Bu dalam proses sertifikasinya ini? Oh iya, tentunya kita akan berbicara dari suatu kendala karena tadinya ada satu proses, ya. Jadi proses dari sertifikasi kita mencantumkan kepada undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, bahwa ada 4 SDM penyelenggara Kesos itu harus dilakukan namanya peningkatan, baik itu dalam peningkatan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Berjalan waktu dari keempat itu kan memiliki tujuan dan latar belakang yang berbeda. Pekerja sosial, bagaimana dia melakukan pelayanan sosial, khususnya bagi asesmen sampai dengan ada tindak lanjutnya. Lalu bagaimana penyuluh sosial, bagaimana dia melakukan penguatan, memberikan sosialisasi, memberikan komunikasi, edukasi, ya, dan motivasi, itu yang harus dia berikan. TKS yaitu melakukan pendampingan, ya, kepada program-program yang ada di Kementerian Sosial. Kalau relawan adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab bagaimana dia dengan sukacita, ketulusan melakukan, menyelenggarakan namanya pelayanan sosial agar berjalan dengan baik. Ini kan sudah 4 berbeda, tapi harus dijalankan satu ujian kompetensi. Nah, pada saat kita lakukan ujian, tentunya kita harus memiliki yang pertama adalah dari soal-soal untuk mengunci kompetensi itu kita akan memerlukan beribu-ribu pertanyaan, beribu-ribu modul untuk mereka karena beda-beda. Jadi kayak Mbak Septi ahli di bidang komunikasi kan berbeda, saya tanyakan kepada yang ahli keuangan. Nah, itu seperti itu kendalanya yang kami hadapi seperti itu. Yang kedua tentunya kami akan dihadapkan kepada dengan banyaknya SDM yang memiliki latar belakang tadi. Kami memerlukan juga tenaga SDM penguji yang betul-betul berkualitas. Yang ketiga kendalanya kami karena harus cepat, apalagi kondisi pandemik begini, kami harus punya sistem. Nah, ini 3 hal yang perlu menjadi harapan kita supaya itu bisa tertangani. Tapi alhamdulillah sih Mbak, kendala yang ada ini bisa ditangani karena bagaimanapun juga kita kan mempunyai teamwork, ya. Teamwork artinya di Kementerian Sosial ini ada Pusdiklat, ada direktorat, ya, yang artinya bisa kita kolaborasi, bisa kita compare menjadikan satu keputusan bahwa ini adalah beban kita dan harus kita segera putuskan. Itu aja kendalanya. Kalau perbedaan dengan setelah dan sebelum pandemi bagaimana Bu? Oh ya, ada perbedaan, ya. Kita sadari pada saat sebelum pandemi kan banyak sekali kita bisa bertatap muka, jadi tahu apa sih keluhan kalian. Lalu saya melihat juga dari mimik mereka, di mana mereka bisa yakin betul dia bisa melaksanakan itu pada saat itu, ya. Tapi pada saat pandemi kan kita tidak bisa memberikan suatu penguatan dan memahami mereka paham tidak materi yang kita berikan, paham tidak apa yang kita uji. Nah, ini yang kadang-kadang ada terkendala antara yang tatap muka dengan tidak tatap muka. Dan pandemi ini juga kita tidak boleh lama-lama, ya Mbak, ya, tidak boleh lama ketemu, padahal kita kan perlu menggali seseorang. Keahlian itu kan perlu dengan bukan tanya jawab secara kaku, tapi kita dengan berbicara santai seperti ini kita akan bisa tahu karakter seseorang ini seperti apa gitu. Bukan melalui video conference begitu Bu? Oh, itu atau pelaksananya ya? Oh iya, itu pelaksanaannya ya kita melalui Vicon, tapi kan Vicon itu kan hanya dengan tatap muka yang istilahnya bisa dibuat lah, ya Mbak, ya, bisa dibuat. Kita tidak bisa langsung lah
seperti dari mimik mata itu kan bisa kita nilai. Nah itu Mbak. Kalau untuk tahun 2020 kemarin berapa sih Bu SDM yang sudah tersertifikasi? Dan untuk tahun ini akan ada target berapa? Ini ya, Kementerian Sosial, hebatnya Kementerian Sosial punya pendamping saja sudah ribuan. Nah, Kementerian Sosial melalui Pusbangprov, kami tahun lalu kami bisa menyelesaikan, memberikan sertifikat kepada para SDM itu sebanyak ada kurang lebih 18.200 ya, 18.200 yang seperti itu yang kami selesaikan, padahal target kami adalah hanya 16.000. Nah, tahun ini kami juga tetap melakukan suatu target, yaitu kami mengharapkan ada 18.000 yang insya Allah tahun ini bisa kita selesaikan. Jadi gitu. Sama ya Bu? Tidak, jadi yang tahun lalu 16 ya, kemudian kami bisa selesaikan 18. Nah, sekarang kami 18, mungkin insya Allah bisa kami selesaikan 20.000. Nah, itu harapannya. Bu, kalau pemahaman Septi ada beberapa perangkat dalam sertifikasi ya Bu. Yang pertama itu ada Sekretariat Pusbangprov sebagai penyeleksi administratif. Lalu ada asesor dalam uji kompetensi dan rekomendasi nilai, dan ada Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial atau LSPS. Nah, yang ingin Septi tanyakan itu gimana sih Bu efektivitas peran dan fungsi lembaga tersebut? Ya, baik. Menarik ya pertanyaannya Mbak Septi, supaya luas memahami bahwa sertifikasi ini adalah sesuatu yang memiliki tanda bukti penghargaan kepada seseorang yang punya nilai kompetensi ya Mbak Septi. Tentunya kan harus kita tidak boleh kong-kali-kong dong ya, tapi kita kan harus ada independen. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan tadi Mbak Septi, ada satu proses yaitu namanya LSPS. LSPS adalah Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial. Itu ditetapkan oleh Menteri Sosial yang sampai saat ini Permensosnya itu masih berlaku di nomor 102 HUK tahun 2011 ya, bahwa harus ada LSPS lembaga itu. Kemudian di dalam LSPS itu mereka tidak bisa bekerja seorang diri, tapi mereka mempunyai atau memiliki namanya para asesor. Apa itu asesor? Asesor adalah yang membantu dari tim LSPS ya. LSPS ini kan nanti dia yang menetapkan dan sebagainya. Setelah itu dari asesor tentunya kan tidak mungkin tidak ada administrasi dong ya Mbak ya. Nanti siapa yang mengadministrasikan kehadiran dan seterusnya, yaitu sekretariat. Nah, sekretariat siapa? Yaitu ada di Pusbangprov. Jadi dalam sertifikasi menguji seseorang itu kita memerlukan 3 pilar tadi. Begitu. Oke Bu, kalau menurut Bu Tati nih, apakah SDM Kesos yang ada itu telah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai Bu? Lalu perlindungan hukum apa saja yang diperlukan untuk SDM Kesos? Berbicara soal perlindungan hukum, tentunya ini akan terkait antara kondisi yang ada ya. Perlindungan hukum memang secara hukum, secara keahlian, secara kompetensi ya itu kami akui. Namun di sini perlindungan hukum untuk hal yang lain, yaitu untuk di bidang pengembangan karir, itu tetap kami lakukan, tapi ini masih regulasinya belum ya. Artinya bagi seseorang itu kompetensi, nanti sudah punya kompetensi dia langsung bisa naik ke dalam suatu posisi apa, ini belum. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ke depan pimpinan pasti akan tetap menetapkan namanya regulasi itu. Jadi kayak untuk keamanan secara hukumnya, saya rasa itu merupakan salah satu bentuk dari pengakuan hukum ya. Perlindungan bahwa profesinya Mbak ini betul-betul sudah diakui. Jadi kalau mau melakukan praktek ya silakan, boleh, karena sudah diakui dan layak untuk melakukan praktek tersebut. Gitu Mbak. Kalau untuk manfaat Bu, bagaimana perbedaan SDM Kesos yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi? No. Perbedaannya memang ini sesuatu yang ada di dalam keahlian, keterampilan ya Bu, Mbak ya. Jadi kalau dilihat bedanya itu kalau sepintas tidak akan terlihat, tapi dilihat pada satu saat mereka mengatasi persoalan. Nah, misalnya ada yang persoalan bagaimana keluarga punya masalah ya, siapa saja soft skillnya ya Bu? Ini soft ya, di keterampilannya pada saat mereka mengambil suatu keputusan
ya, bagaimana pendekatannya, bagaimana memutuskan, dan bagaimana dianya mengambil suatu tindakan rujukan kebijakan. Nah, ini yang akan berbeda. Jadi itu yang menjadikan dasar kita mengapa mereka itu sebelum ujian sertifikasi kita lakukan BIMTEK dulu ya Mbak ya, bimbingan teknisnya, tahu apa sih sebenarnya profesi yang akan diambil itu. Nah, setelah itu mereka kita uji ya, dan uji itu tadi yang saya ingatkan bahwa dianya harus betul-betul mampu dan ahli di bidang itu gitu. Wah, semakin seru ya Bu sepertinya pembicaraan kita kali ini. Ya. Tapi sebelum berlanjut boleh ya Bu kita minum dulu tehnya. Iya betul deh, kita perlu nyiapin ini ya, minum dulu. Iya, Ini pasti Bu. minumnya manis sekali kayak Mbak Septi satu. Terima kasih Bu. Bu Tati lebih cantik, lebih manis. Cantik dan manis ya. Bener kan, manis ya. Gimana Mbak Septi? Oke Bu, kita lanjut ke pembahasan tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Nah, pertanyaan pertama ini, apa sih Bu akreditasi lembaga kesejahteraan sosial ini sebenarnya? Akreditasi untuk LKS ya, kan pemerintah ini khususnya Kementerian Sosial ya kan melakukan pelayanan sosial kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang PPKS ya, di mana yang memiliki permasalahan sosial. Nah, kami ini kan tidak sanggup sampai ke tingkat RT RW kan benar kan Mbak Septi? Mbak Septi apa tahu di ujung sana kan pasti nggak tahu. Nah tentunya di sini kita perlu kepanjangan tangan teman-teman di daerah. Nah, ini ternyata teman-teman di daerah itu membuat namanya satu lembaga wadah, lembaga kegiatan yang melakukan pelayanan sosial. Nah, dari pelayanan sosial itu mereka lakukan dengan penuh konsekuensinya ya, jiwa raga tuh mereka berikan semuanya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, apa imbal balik sebagai pemerintah memberikan penghargaan. Bagaimana sih mereka telah bekerja keras untuk masyarakat, tentunya kita harus hargai. Dan dihargai itu adalah dihargai sesuai dengan aturan yang berlaku. Supaya apa? Dengan LKS yang kita berikan akreditasi itu bukan semata-mata saya nilai ya, nilai ujian gitu bukan Mbak. Tapi kita lihat, kita punya standar pelayanan sosial di dalam LKS, karena kan LKS itu kan melakukan pelayanan kepada masyarakat ya kan, supaya pelayanannya itu tepat, pelayanannya itu tidak menyalahi aturan, tentunya harus ada dibuat rambu-rambu ya nggak. Nah, rambu-rambu itu yang dijadikan oleh kita pelatihan untuk mereka. Nah, dari pelatihan ini kita berikan, setelah pelatihan mereka kita akreditasi apakah mereka menerapkan dari apa yang kita berikan. Nah, setelah mereka melakukan itu, kita melihat nih, Mbak Septi bener nggak? Mbak Septi melakukan pengadministrasian yang betul, membuat struktur organisasi yang betul. Nah, kalau betul berarti Mbak Septi dapat nilainya bagus. Ada juga misalnya kalau Mbak Septi sudah dibimbing, emang gue pikirin, nah ini gitu, bisa saja, ini itu kan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dampaknya kalau tidak melakukan namanya sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana perlindungan bagi para penerima manfaat, ya kan? Nanti bisa saja loh anak itu kita dikerjakan di luar, itu kan tidak boleh. Kemudian kita tidak tahu identitasnya, jangan sampai LKS itu menjadi hanya sarang penampung dari anak-anak yang nggak jelas, kan tidak itu. Nah, oleh karena itu tentu kami harus melakukan pembinaan yang selanjutnya kami lakukan akreditasi. Jadi akreditasi adalah satu bentuk penghargaan dan kebijakan dari pemerintah untuk memberikan suatu prestasi kepada LKS atas kesiapan dia melakukan pelayanan bagi masyarakat. Itu Mbak. Oke, baik Bu, sangat jelas sekali. Kalau untuk sampai saat ini ada berapa sih Bu LKS yang sudah terakreditasi? Kalau lihat akreditasi udah banyak ya Mbak ya, ada lebih di atas 10.000. LKS ini sebetulnya dari jumlah LKS ini ya tumbung kembang kepis ya, kembang kepis, jadi kayak ini tuh kan begitu jalannya. Karena apa? Di situ ada saatnya kita harus terdata 10.000. Nah, pada saat ini setelah kami datangi itu lebih dari 10.000 Mbak, karena ada tiba-tiba muncul baru lagi, ada yang udah lama tenggelam. Jadi ya saat ini tahun ini kami memiliki tanggung jawab yang cukup besar, 4.000. Tahun 2021 memang Mbak Dikrit ini benar-benar ya tugasnya harus dapat menyelesaikan
akreditasi bagi LKS sampai 4.000. Ibu Tati tadi berbicara tentang standar penilaian ya Bu. Bagaimana sih Bu penilaian, apa saja yang dinilai dalam akreditasi LKS ini? Banyak standar yang harus kita ini hanya terdiri atas 6 poin, yaitu dari mulai bagaimana programnya sesuai apa tidak, bagaimana SDM-nya, bagaimana manajemen organisasinya, bagaimana sarana prasarannya, lalu bagaimana tingkat kualitas pelayanan dan bagaimana tingkat pengembangannya. Ini kita nilai semuanya. Nah, rata-rata pertanyaannya itu kalau soal ujian nih kayak kita itu bisa lebih dari 50 soal. Nah, 50 soal Mbak selesaikan itu ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan gitu. Kalau untuk akreditasi ini merupakan program nasional ya Bu. Nah, ini bisa dijelaskan alurnya seperti apa Bu? Nah, alur dari program nasional ya. Jadi sebetulnya LKS yang ada di Republik tercinta ini kalau dan akan bila mana mendapatkan akreditasi adalah mereka itu harus mendapatkan rekomendasi usulan dari dinas sosial setempat. Dari dinas sosial setempat nanti mereka akan menyampaikan ke Pusbangpro, Peksos, Pensos, CQ, Balaks. Maaf tadi saya belum menjelaskan Balaks itu apa, yaitu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jadi di penilaian untuk LKS itu adalah Balaks ya, jadi lembaga independen juga. Dari situ setelah mereka mengajukan, lalu mereka kita lakukan namanya pembinaan, bimbingan dulu. Yang tadi sudah saya katakan, apakah mereka bisa mengerti poin-poin apa yang akan dinilai, lalu harus seperti apa bentuk pelayanannya. Setelah kami lakukan bimbingan, baru kita lakukan namanya visitasi. Setelah kami visitasi, lalu kami dapat nilai ya. Dapat nilai, kalau nilai itu tidak serta-merta ditetapkan, tapi dari nilai itu kami berikan melalui rapat pleno. Pleno ini juga terdiri dari orang-orang penting yang tahu mengenai pentingnya sebuah pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, kemudian dari pleno itu barulah ditetapkan bahwa LKS tersebut adalah berhak mendapatkan satu nilai. Apakah nilainya A, apakah nilainya B, atau nilainya C. Bedanya apa nilai A, B, C? Nih ya, saya agak panjang ya Mbak Septia. Kalau yang A itu dia memiliki berlakunya masa sertifikasi ini 5 tahun. Makanya kita perlu nih mendorong ya LKS untuk 5 tahun. Kalau yang B itu hanya 3 tahun. Lalu yang C 2 tahun ya. Jadi itu ada klasikalnya, ada kelas-kelasnya gitu Mbak Septi ya. Gitu aja. Oke, untuk ke depan nih Bu, yang Septi dengar Pusbangprov itu akan mengembangkan sistem untuk data terpadu sertifikasi dan akreditasi. Seperti apa itu Bu? Bisa diceritakan? Jadi berbicara supaya tadi kita melakukan namanya pelayanan kepada masyarakat, tentunya kita perlu data, ya kan? Sementara itu kita sudah dapat data-data itu, mereka kan nanti masuk kepada satu sistem. Ya, sistem ini akan connect kepada DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga semua yang kita lakukan ini dapat terpantau, dapat terdata ya. Jadi kami dengan adanya program kan langsung connect Mbak, nggak bisa orang manipulasi ya kan. Itulah hebatnya dengan adanya sistem IT gitu. Oke, luar biasa sekali Bu informasi yang Septi dapatkan kali ini. Oke, sebelum ditutup mungkin Bu Tati bisa memberikan pesan untuk BP3S Mania dan teman-teman semuanya. Oh, ada, tapi yang satu lagi Mbak Septi. Tadi kan baru sertifikasi, akreditasi, ada satu lagi, yaitu tentang pekerja sosial dan penyuluh sosial tadi kan ya. Yang ketiga itu adalah khusus ASN ya. Jadi teman-teman bagi pejabat fungsional, pekerja sosial dan penyuluh sosial bila mana akan melakukan peningkatan kompetensi adanya di Pusbangpro, Peksos dan Pensos. Silakan mengajukan uji kompetensi dengan catatan harus mendapatkan rekomendasi dari atasan ya. Dan kami sudah memiliki 2 komunitas, yaitu Forum Pekerja Sosial dan Forum Penyuluh Sosial. Jadi bagi teman-teman ASN yang Peksos Pensos seluruh Indonesia, mari bergabung dengan Kementerian Sosial. Gitu dong ya. Oke Bu, ada lagi mungkin Bu yang akan disampaikan Bu Tati ini? Bagi saya kalau secara pribadi saya
sangat berterima kasih adanya kegiatan ini, karena dengan program ini kita bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih memahami, mengenal ya apa aja sih yang ada di Badiklit ya. Badiklit kalau sepintas lalu kan hanya pendidikan, penelitian, padahal di dalamnya segudang dengan program. Jadi sekali lagi ikuti saja program Pojok BP3S, pasti banyak sekali informasi yang terbaik. Jangan ketinggalan ya, jadi orang yang unggul dan tangguh ya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Tati sudah hadir di episode ke-7 Pojok BP3S kali ini. Terima kasih atas segala informasinya ya Bu. Ya, sukses selalu untuk Iya, terima kasih Bu. Oke, BP3S Mania, gimana sudah jelaskan informasi mengenai sertifikasi SDM dan akreditasi LKS ini? Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari Septi, sampai jumpa di episode Pojok BP3S selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.